30 September 1965 menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Oktober dini hari, PKI atau Partai Komunis melancarkan aksinya menculik para jenderal. Salah satunya adalah Jenderal A.H. Nasution yang menjadi target utama dalam penculikan tersebut. Penjemputan dilakukan oleh Cakrabirawa yang dipimpin oleh Pelda Jahuruf ini tak berjalan mulus. Sang jenderal gagal diculik, namun naasnya anak sang jenderal yakni Ade Irman Nasution dan juga ajudan beliau yakni Letu Pirtendean menjadi korban serangan tersebut. Cakrabirawa, Cakra. Untuk melihat secara langsung kekejaman September Pilu itu, saya berkesempatan melihat langsung ke dalam Museum Sasmita Loka A.H. Nasution yang berada di Jalan Teuku Umar, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Baik, ini adalah bagian halaman dari Museum Sasmita Loka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau ini adalah salah satu dari 3 jenderal besar yang dianugerahi bintang 5 ya. Yang lainnya yaitu ada Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Besar Sudirman, dan yang ketiganya adalah Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Jadi di Indonesia ini hanya ada 3 jenderal besar nih teman-teman YouTube. Nah, untuk masuk di Museum Sasmita Loka ini tidak dipungut biaya alias gratis, tidak ada tiket. Hanya saja kita harus mengisi buku tamu atau daftar hadir, hanya itu saja. Dan jangan lupa di sini tidak boleh merokok, tidak boleh mungkin membuang sampah sembarangan, ya seperti itulah intinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke ruangan kerja dari Bapak Nasution ya. Di sini ada beberapa diorama beliau yang sedang mungkin menulis atau sedang bekerja. Dan ini juga ada beberapa foto beliau di masa tua ya. Karena beliau kalau nggak salah itu meninggal di tahun 2000. Lahirnya di tanggal 3 Desember 1918 dan meninggalnya di tahun 2000. Baik, kalau ini adalah ruangan kuning ya kalau menyebutnya. Di sini beliau sering menerima tamu-tamu besar seperti presiden atau tamu-tamu dari luar negeri. Dan ini ada beberapa diorama yaitu pasukan Cakrabirawa sebanyak 3 orang. Ini secuplik gambaran ya, secuplik gambaran diorama ini bagaimana pasukan Cakrabirawa ini masuk merinsek ke rumahnya Bapak Nasution.
Selanjutnya kita berada di ruangan senjata. Di sini ada beberapa senjata peninggalan dari sang jenderal dan ada juga senjata di mana senjata ini digunakan untuk menembak sang anak jenderal yakni Adi Irma Nasution. Ini ya senjata yang digunakan untuk menembak Adi Irma Suryani Nasution. Dan juga ada beberapa senjata-senjata di sini yang dimiliki oleh Bapak Jenderal. Nah, di sini ada ruangan utama di mana tragedi itu terjadi pada saat pasukan Cakrabirawa memaksa masuk ke kamar beliau. Di sana Cakrabirawa menembaki kamar beliau, menembaki pintu dan juga menggedor-gedor pintu hingga pintunya mungkin sedikit rusak ya. Dan di situ juga ada beberapa bekas-bekas tembakan yang masih tersisa. Baik, seperti inilah sisa-sisa tembakan yang meleset mengenai meja. Ada juga yang mengenai tembok dan juga mengenai pintu gitu. Sebenarnya Ibu Nasution ini atau Bu Nas dipanggilnya itu sudah punya firasat ya malamnya bahwa ada yang tidak beres nih. Makanya beliau ini sampai subuh tidak bisa tidur. Dan ketika pasukan Cakrabirawa ini datang, beliau sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Maka dari itu Ibu Nas ini memaksa Pak Nasution untuk melarikan diri dari Cakrabirawa dan disuruh segera meninggalkan kediamannya atau meninggalkan rumah. Kita bisa lihat bagaimana keadaan saat itu ketika Adi Irma sudah tak sengaja tertembak oleh peluru yang dilancarkan oleh Cakrabirawa. Namun saat itu Pak Nas ragu-ragu untuk meninggalkan rumahnya karena beliau pasti tidak tega melihat anaknya yang bersimpah darah meninggalkan begitu saja, pasti tidak tega. Namun dengan ketegaran hati seorang ibu, seorang istri dari Ibu Johana yakni istri Pak Nasution, beliau meyakinkan pada Pak Nas bahwa adik pasti baik-baik saja, saya yang akan mengurusi adik. Jadi bapak harus cepat-cepat pergi karena target utamanya adalah bapak. Nah, kita bisa lihat ini di ruangan makan bagaimana Ibu Johana yang sedang menggendong Adi Irma berhadapan langsung dengan pasukan Cakrabirawa. Dengan beraninya dia berkata bahwa Pak Nasution tidak ada di sini. Pak Nasution sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Bayangin seorang ibu menggendong anaknya dengan bersimpah darah, dia berani berhadapan dengan pasukan Cakrabirawa. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus.
Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Di sini adalah ruangan adik Irma. Ada beberapa bajunya adik Irma, seragam-seragamnya adik Irma, karena anak ini saat kecil itu pengen banget ya seperti ayahnya, jadi pakai baju seragam TNI seperti ini gitu. Dia suka banget menirukan ayahnya. Selanjutnya kita akan pergi ke pavilion di mana tempat Letu Pirtandean ditangkap, karena sebenarnya Cakrabirawa ini tidak tahu ya, tidak mengenal mana sih Jenderal Nasution itu. Mereka hanya ditugaskan dengan modal foto, apalagi keadaan gelap. Jadi mereka tidak mengetahui siapa-siapa yang ditangkap. Karena Pirtandean ini mengaku sebagai Nasution, sebenarnya bukan mengaku ya. Beliau ini mungkin ngomongnya saya ajudan Nasution atau saya ajudan Pak Nasution, seperti itu. Jadi Cakrabirawa mendengarnya bahwa saya adalah Nasution. Maka Pirtandean ini ikut diculik dan dibawa ke lokasi penyiksaan, yaitu yang berada di lubang buaya. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Kabar, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jadi pertanyaannya, kenapa para jenderal-jenderal ini diculik? Jadi intinya PKI atau Partai Komunis ini ingin menguasai Indonesia, menguasai negara Indonesia saat itu, ingin menjadikan pemahaman Pancasila itu dihapus menjadi pemahaman komunis, di mana pemahaman ini adalah semua rata, ingin menjadikan angkatan kelima, karena angkatan kita kan ada 4, TNI, Angkatan Laut, Darat, Udara, dan Polisi. Jadi angkatan kelimanya yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Nah, para jenderal ini, terlebih jenderal petinggi angkatan darat ini sangat menentang dan tidak menyetujui. Dengan itu PKI mungkin merasa sakit hati dan bagaimana caranya agar tujuannya itu tercapai. Maka dibentuklah gerakan 30 September, yang mana hal ini adalah mencuatkan fitnah dengan adanya Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal ini difitnah mereka akan melakukan gerakan atau kudeta terhadap Presiden Soekarno saat itu, yang dilakukan pada hari berangkatan senjata 5 Oktober nanti. Seperti itu. Makanya mereka menghasut pasukan Cakrabirawa, di mana Cakrabirawa ini adalah kalau saat ini disebut Pas Pampres, menghasut bahwa jenderal-jenderal ini akan melakukan kudeta pengelengseran Soeharto. Maka jenderal ini harus ditumpaskan. Padahal tidak ada yang namanya Dewan Jenderal atau tidak ada namanya kudeta. Makanya kenapa saat ini beliau-beliau ini, para pahlawan revolusi, adalah menjadi korban fitnah terkejam. Baik, demikian penelusuran saya di Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Semoga bermanfaat buat teman-teman YouTube. Terima kasih dan nantikan perjalanan saya selanjutnya. Assalamualaikum.